tamu pula. Jadi di rumah saya ini banyak tamu yang kayaknya kalau tidak nyaman diusir gitu ya. Maka mohon dimaafkan terlambat beberapa menit. Nanti untuk menutup itu kawan-kawan semuanya eh, selesainya nanti kita selesaikan jam 17 lebih 15 menit gitu ya. Oke, baik. Mas Andian nih siapa nih? Pengen cepat punya Scopus, ikut kelas online atau camp Pak Jo? Domisili di Jayapura. Waduh, bolehkah ikut camp tapi pemerintahan belum selesai? Bu Ida ada, Bu Ida lagi on di sini Bu Ida? Oke, Bu Ida ada? Oke, Bu Ida kayaknya uh, saya tunggu responnya Bu Ida ya. Pak Heru Cahyono, ilmu administrasi publik, jurnal-jurnal terindah Scopus apa saja yang relatif mudah ditembus. Jadi gini kawan-kawan semuanya, untuk mengetahui, melihat, menganalisis jurnal-jurnal mana yang paling mudah. Jadi yang paling mungkin adalah jumlahnya kita lihat setiap tahun tuh yang mudah, yang banyak yang mana. Oke. Suara saya tidak terdengar. Apakah suara saya dengar, Bapak Ibu? Kedengeran, Jelas. Pak. Kedengaran, Dengar. kedengaran. Ah, Jelas, jelas. ah. Pak Faisal mungkin di alat Bapak. Ya. Ya, caranya nih seperti ini caranya. Jadi cari yang jumlah jurnalnya paling banyak, jumlah papernya yang publish paling banyak. Begini caranya ya. Oke. Saya buka scopus.com sekarang. Ini semua tidak perlu pakai Scopus lisensi ya. Semua orang bisa nih. Ini caranya nih. Kawan-kawan semuanya buka yang namanya scopus.com ini. Ini tidak perlu lisensi. Jadi kawan-kawan nggak perlu lisensi. Yang terpenting adalah untuk mencari target jurnal itu lewat sources ini. Oke, Bapak Ibu melihat screen saya enggak sekarang? Lihat ya, Kelihatan, kelihatan, Prof. dari sini ya. Nah, kenapa saya lebih suka, lebih mendorong kawan-kawan semuanya harus masuk ke Scopus, tidak pakai Simago. Nah, ini loh kawan-kawan yang perlu tahu. Karena Simago itu kadang sinkronnya itu 2 tahun. Karena dia punya ukuran sendiri untuk discontinue dan tidak tuh. Sehingga kalau dia mau menarik ke data dari Scopus, dia kadang 2 tahun. Maka paling aman kawan-kawan semuanya buka lewat scopus.com, lewat seperti ini, ya. Kemudian masuknya lewat sosis seperti ini. Nanti kita cek ya, kita cek antar Simago dengan scopus.com. Ini pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Heru Cahyono. Pak Heru Cahyono ada enggak? Ada Pak Heru? Ada, Pak. Ada. Ada ya. Nah, Pak Heru Cahyono, pertanyaannya kan bagaimana atau jurnal terindah Scopus apa saja yang relatif mudah ditembus gitu kan Pak ya? Ya, betul. Oke, ya. Jadi ilmu administrasi publik. Nah, oke. Itu kalau ditarik ke atas mungkin social sciences, tapi kita coba dulu kita administrasi publik apakah memang ada khusus di sini ya. Nah, masuknya ke sini Pak Heru Cahyono, semuanya saja ya. Nah, kalau belum tahu lewat subjek area seperti ini, kemudian kita klik di sini. Administrasi. Administrasi. Nah, ada kan? Ya. Nah, langsung keluar kan? Public administrasi. Klik. Oke? Nah, setelah itu di-apply. Nah, oke, setelah itu kawan-kawan semuanya, nah ini saya masuk tanpa Scopus berlisensi ya ini ya. Nah, ini kan tidak berlisensi nih. Oke? Nah, ada 250. Nah, ini kan 250 itu terdiri dari jurnal, buku, conference, dan trade publication. Ini source type-nya, tipenya nih. Nah, kita kan mau mencari jurnal kan? Tinggal klik di sini. Oke, kemudian setelah itu kita apply. 250 akhirnya terkoreksi jadi 226. Ini yang jurnal. Nah, sekarang kita tinggal berikutnya adalah tujuannya. Tujuan kita publish ke Scopus itu untuk apa? Apakah untuk jadi profesor? Apakah untuk menjadi lulus doktor misalnya gitu? Atau hanya nambah-nambah nilai? Nah, di sini nanti akan berbicara kuartel nanti. Nah, kalau misalnya untuk Pak Heru Cahyono untuk apa, Pak?
Untuk profesor, Pak? Untuk lulusan dokter, Pak. Lulus doktor. Lulus doktor itu dari prodinya mensyaratkan Q berapa, Pak? Eh, belum ada informasi sih, Pak. Tapi kemarin cukup LOA apa ya? LOA itu ya, ya. Nah, biasanya Q4, Pak. Ini, Q4 Pak. ya, Pak. Nah, ini, Pak. Q4 ini, Pak. Oke? Tapi sangat tergantung masing-masing kebijakan prodi loh ya. Kadang beda-beda, ya. Nah, oke, Q4. Kita klik di sini. Oke? Kemudian akan keluar 21. Nah, oke. 21 ya. Oh. 21 ini jurnalnya semuanya ada yang berbayar, yang tidak berbayar. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak mau milih yang berbayar atau tidak? Tinggal di sini, Pak. Ini kalau Yang tidak 21 berbayar. tidak berbayar kan? Yang tidak berbahaya. Tidak Yang berbayar. tidak Kita cek berbayar. dulu ya. Nah, lihat dulu ya. Ini ada 21. Ini display only open access journal. Display, ditampilkan hanya open access. Open access itu yang berbayar. Oke? Yang tidak open access namanya yang free. Oke? Nah, kita kita simulasikan dulu ya. Kita display ini artinya mendisplay yang hanya berbayar saja. Padahal antara berbayar dan tidak ada 21. Kita display yang berbayar saja. Yang berbayar saja jumlahnya hanya 4. Masih ingat ya? Tadi 21 ya. Yang berbayar itu hanya 4. Yang ada tulisannya nih, open access, open access, open access, open access. Oke. Ada suara masuk ini bukan siapa ya? Bisa minta tolong di mute? Ini siapa ya? Oke, ya. Lanjut ya. Daripada nanti sedikit terganggu. Nah, oke. Langsung masuk lagi ya. Nah, jadi ini yang berbayar cuma 4 nih, padahal 21. Ya kan? Nah, oke. Kita buka lagi yang tidak yang berbayar tidak kita buka. Nah, jadi ini tidak ada tulisannya berbayar nih. Ya kan? Tidak ada open access. Ya kan? Oh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita enak yang berbayar, tidak berbayar ya. Gitu kan? Oh, Ya, ada Prof. berbayar. Betul. Tapi ini hukum alam, Pak Heru. Hukum alam. Jadi kalau orang ngejar, coba di dalam ini, ada 100 orang nih ya, 140. Nah, semuanya milih tidak berbayar semuanya. Kan berarti terus kompetitornya jadi banyak sekali toh. Betul, Kompetitor betul. untuk memenangkan itu. Betul, Jadi Prof. jadi Nah, enak yang bayar nih, satu. Pak. Iya, yang tidak berbayar loh. Yang tidak berbayar kan akhirnya kompetitornya jadi banyak toh. Satu. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, kalau jurnal itu tidak berbayar, biasanya itu dikelola oleh universitas. Biasanya loh, tapi tidak semuanya ya. Kenapa? Karena yang ngopeni jurnal, awaknya jurnal itu dosennya di situ. Sehingga mereka nggak perlu tambahan gaji. Oke? Nah, artinya apa? Sambilan. Oke? Kira-kira gimana, Pak? Kalau sambilan itu gimana kira-kira, Pak? Nek ngoreksi gimana, Pak? Kira-kira. Tenanan apa sak karepe dhewe, Pak? Gitu kan? Jadi bisa dilama-lamakan gitu ya. Karena memang sambilan. Tapi kalau berbayar, oh cepat, Pak. Nah, itu loh. Jadi itu minusnya ya, plus minusnya. Saya bukan ngajari Bapak dan Ibu berbayar, enggak. Semuanya ada plus dan minusnya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah gini, Pak. Setiap jurnal itu aslinya semua butuh biaya, Pak. Nah, cuma kok ada yang free. Karena apa? Karena jurnal itu A-nya atau hostingnya itu sudah dibiayai oleh universitas. Sehingga yang mau masuk free. Tapi kalau asosiasi misalnya kawan di sini ada asosiasi pabrik administrasi misalnya, punya asosiasi buat jurnal sendiri. Nah, tentu kalau itu swasta, tanda kutip ya, ya tentu ya harus ngecas dari yang masuk kan. Itulah disebut dengan open access. Oke,
Masukkan ya. Sekarang kita masuk scopus.com lagi. Nah, ini kan. Nah, katakanlah kita tidak perlu berbayar dan tidak. Yang penting kita masuk dulu ya. Ya. Ini 21. Sekarang masuknya di sini, Pak. Dokumen nih, Pak. Nah, cari yang dokumennya banyak. Klik di sini. Oke, kita balik yang dokumennya yang paling banyak. Oh, ini kan? Ini kan Ravistra Brasileira de Politik Pabricas. Pabricas. Ya, apa nih? Bahasa Brasil itu tadi. Ada 292 dari tahun 2019 sampai 2022. Ini ada Public Finance Quarterly 243. Ada dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sekarang Bapak Ibu, mana yang enaknya? Bapak kalau misalnya kepengen tidak berbayar ini berbayar. Kan gitu toh? Nah, misalnya tidak berbayar, Public Finance Klik. Nah, ini public administrasi nih. Oke. Nah, terus setelah itu kita cek apanya ini? Jurnalnya, detailnya ini, source detailnya kita cek. Caranya ngecek, pertama ini, apakah masih tercover Scopus Benda, ya kan? Oh, from 2019 sampai present, ya kan? Nah, kemudian SJR. Oh, SJR-nya 0,16. Kalau untuk profesor 0,125. Oh, kuartil 4 bisa toh, Pak? Oke. Nah, setelah itu kawan-kawan semuanya, kita cek ketika Scopus Content Coverage. Klik di sini. Nah, ini kawan-kawan cek apakah jurnalnya nih. Nah, ini lihat nih. Ini loh. Jumlahnya nih. Jumlahnya ini harus stabil. Kalau naik, naiknya itu gradual. Jangan sampai ini misalnya nih 60, terus ini lihat nih, kan 42, 60, 90, 70. Wah, turun-turun kan? Nah, kan? Itu artinya stabilitasnya ini aman. Naik tapi gradual. Ya. Yang tidak gradual tuh 60 di sini 1000. Wah, ini 90 di sini 2000. Nah, itu yang kawan harus waspadai. Oke? Nah, kalau seperti ini, pola seperti ini artinya apa? Sangat aman. Oke? Nah, setelah tahu detailnya kita lihat, kita analisis, kemudian ini aman. Nah, kita sekarang mau masuk ke webnya untuk memasukkan atau submit paper kita. Nah, maka kawan-kawan ini bantuan Simagu, Pak. Public Finance Quarterly. Ini, oke, kita copy, kemudian kita masukkan Simagu. Simagu. Untuk apa, Pak? Untuk mendapatkan yang namanya web jurnalnya. Nah, ini masuk sini, Pak. Ini tampilan Simagu kalau awal seperti ini, Pak. Nah, ini saya buang ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tampilan awalnya, oke? Jadi, jurnal masuk ke, kita masuk ke webnya Scopus, itu seperti ini. Kita buka sampai detail pun tidak ada iklan, Pak. Tapi nanti kalau Simago, awal seperti ini, tidak ada iklan, Pak. Tapi berikutnya, nanti muncul iklan, Pak. Karena apa, Pak? Ini free. Nah, oke. Nah, free, dia bersih mencari iklan, Pak. Oke. Public Finance Hongaria. Oke. Nah, ini dia. Oke, tuh kan muncul iklan kan? Ini nih iklan-iklan gini, Pak. Nah, setelah itu kita cek paling bawah. Ini, Pak. Oh. Sorry, sorry. Q3. Nah, ini lihat ya. Itu bedanya ya. Ini Scopus. Ya. Ini set score-nya saya buka di sini, set score-nya. Tadi kan kita buat kan Q4 toh. Oh, lihat nih. Oke, 21. 21 itu Q4. Paham semuanya kan di dalam ruangan ini? 21 Q4. Dalam ruangan ini paham kan? 21 itu Q4. Siap, siap. Aman ya? Paham. Oke.
Kalau Belum, Pak. paham nggak Paham, Pak. saya jelaskan ya? Paham, Pak. Oke, sekarang ini Q4, tetapi di Simago berapa tadi? Oh, mulai iklan kan? Nah, kan mulai iklan kan? Nah, di Simago di sini Q3. Pertanyaannya, mana yang dianut, Pak? Ini tidak perlu kita bentur-benturkan karena memiliki pola cara menghitung sendiri, Pak. Oke? Nanti kalau di webnya yang ditampilkan seperti ini, Pak. Ini show this widget in your own website. Jadi kalau nanti ada websitenya tentang public finance quarterly, dia akan keluar gambar ini, Pak. Ini namanya Q3. Tapi SJR-nya tetap sama, Pak. Ini SJR tahun 2022, 23. Di sini muncul berapa? SJR tahun berapa nih? Kita buka. Ya, ini kan, lihat nih. Oh, ini SJR-nya waktu ini 2022. Kalau di sini 2023. Oke? SJR-nya 0,22. Naik itu? Kok beda, Pak? Iya. Ya seperti itu, Pak. Kita tidak perlu membenturkan. Yang penting kawan-kawan semuanya mana yang perlu dipakai tergantung kepada universitas atau dari dikti. Kalau dikti biasanya, Pak, kalau seperti ini, Pak, bacanya paling enak lewat ini, Pak. Karena apa? Nggak perlu mikir, Pak. Ini jurnalnya apa? Oh, Public Finance Quarterly. Berapa Q-nya? Q3. Apa buktinya? Nih. Nah, gampang. Gambar ini. Tapi kalau ini namanya jurnal apa? Public Finance Quarterly. Q berapa? 21 tuh Q berapa ya? Mikir gitu loh. Oke? Jadi kawan-kawan semuanya tergantung kepada siapa yang mau pakai. Kebanyakan Dikti dan LPPM pakai ini, Pak. Gitu kata. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana masuk ke webnya? Masuk ke webnya, kita masuk ke information di sini. Cari information, cari webnya. Ada web homepage. Nah, ini kan. Nih, homepage. Nah. Sekarang kita cek apakah ISS-nya sama nih. Nah, 96X. Sama enggak? 96X sama kan? Oke. Yang elektronik ISS-nya 8278. 8278. Sama enggak? Oh, sama kan? Nah, itu artinya Bapak Ibu harus ngecek lagi. Oke, berikutnya homepage sekarang. Nah, apa? Ya kita buka. Nah, oke. Nah, ini dia. Oh, ya kan? Nah, lihat nih. Bahasa apa nih, Mbak? Hongaria. Nah, kita bereskan ini. Ini ada E kan? Pojok di atas nih. Ini kan? Ini maksudnya English. Oh, kita jadikan bahasa Inggris. Ah, ya kan? Oh, dia masuk ke universitasnya Corvinus. Betul enggak? Corvinus. Betul enggak anunya? Ah, sama kan? Oke. Public Finance Quarterly. Nah, ini. Nah, ini ada di sini cari Pak admission cari jurnal. Mana jurnal? Nah, mana jurnal? Nah, ini dia. Jurnal. Ini kan. Ini masuk ke webnya universitas. Kita buka aja jurnal. Nah, ini jurnalnya apa saja? Oh, kok Hungaria lagi sih? Enggak kan? Mana. Ini. Oh, ini malah Q2 nih. Mana nih? Oh, ini kan jurnal banyak sekali nih. Ini ada Korea Journal International Affair, ada Society Ekonomi. Masuk mana nih? Cari aja. Oke. Kalau tidak ketemu, kita buka aja lagi sekalian lagi. Buka ulangi lagi dari sini. Oke. Kita submitnya itu adalah ke web yang
yang di sini, bukan ke Simago, bukan ke Scopus. Nah, sini. Nah, ini dia. Ya kan? Ini bahasanya bahasa Hongaria. Mudah-mudahan ini masuk apa ya? Link, link supaya tidak keluar. Ini apa nih? Ini login ya. Hmm. Nah, what's wrong? Kita cari di sini lah. Kalau tidak cepat, buka googling caranya. Kita buka googling. Tapi nanti harus cek lagi. ISSN-nya kita cek. Kita buka di sini. Misalnya di sini. Langsung kita pastekan terus tampil jurnal. Ctrl V, terus jurnal. Jurnal. Nah, gini. Ini ya kayaknya. Public Finance Quarterly. Nah, ini dia. Oh. Nah, ini kan. Nah, ini kan author, ranking, season. Kita cari di sini. Ini paper-papernya, Wah. Oke. Kontennya ini. Nah, nanti kalau sudah kita cocok, Bapak Ibu harus cek dulu. Cek dulu namanya ISSN. Harus cocok, Pak. ISSN-nya di sini harus cocok, Pak. Mana dia? ISSN. Kontrol F. ISSN. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita cari apa ini ya? Jurnal. Nah, pastikan di sini, Pak ya. Coba dulu ya. Coba dulu ya. Link. Public Finance. Tadi apa namanya? Public Finance Quarterly. Mana tadi ya? Masuk mana tadi? Ini ya? Oke, kok tidak ada ya? Hmm, Author registration. Oh, ini dia. Ini sudah bisa masuk nih. Ini. Nah, kawan-kawan register, kemudian nanti akan mendapatkan akun yang mau masuk ke jurnal ini. Nah, gitulah kira-kira ya, kawan-kawan semuanya. Nah, misalnya berikutnya, misalnya lagi nanti ditolak ya, kawan-kawan. Misalnya masuk sini ditolak. Kawan-kawan tinggal di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi yang tidak berbayar. Maunya kan tidak berbayar, loh. Nah, ini kan. Ini, nah seperti ini. Oh, loan. Mana International Public Relation. Nah, ini dia. Misalnya nih, Journal of Education Finance. Misalnya nih. Oke. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini ya. 2023. Ini Journal of Education Finance ini. SJR-nya 0,27. Oke. Kemudian persentilnya ini Q4. Ya, Q4. Sekarang kita cek Scopus Content Coverage-nya. Nah, ini dia. Oh. Ini artinya tidak terlalu signifikan, aman. Nah, setelah itu, nanti ada pertanyaan ya. Sekarang 2024, kenapa ini belum terindeks? Nah, sekarang lihat ini, Pak. Ini artinya apa? Ini 2023 mungkin ada yang belum terindeks, bisa jadi untuk tahun 2024 mungkin publish-nya bulan Maret atau April. Sekarang kan baru bulan April kan? Jadi bisa jadi karena mungkin publish-nya itu adalah bulan Maret atau April, sehingga belum terindeks. Karena antara publish di jurnal dengan Scopus, indeksasi itu ada waktunya, ada jeda waktunya. Ya begini nih Pak, kalau yang tidak berbayar ya seperti ini, agak ribet ya. Nah, namanya orang gratis kan ya harus rekoso sedikit biasa ya Pak ya. Nah, oke, cari lagi. Nah, misalnya lagi, oke. Coba sekarang kita cari yang berbayar ya, yang open access gitu. Ya Pak, yang bayar Pak. Nah, sakitnya gitu kan. Boleh enak. Nah, ini open access. Lihat ini. Revista, tinggal klik aja. Oke. Oh. Ini
sampai 2023. Jumlah papernya ini Q4. Oh, lebih banyak kan? Lebih banyak nih. Cuma 2024 belum publish. Atau sudah publish tapi kita cek, sudah publish tapi mungkin belum terindeks. Bisa saja. Oke, kita buka Simago, pastekan di sini. Oke, kemudian enter. Oke, akan keluar. Berhasil nih. Oke, nah, sudah kita cek bawah sendiri, ya aku berapa? Oh, Q3 toh. Padahal di sini Q4. Toh. Di sini Q3. Nanti kalau ditanya, pedomannya yang mana? Ya cari yang Q-nya tertinggi dong. Gitu. Paper kalian publish di mana? Oh, di Q3. Nah, padahal di Scopus masih Q4. Ya nggak apa-apa, Pak. Namanya pengakuan kan ya pakai yang tertinggi dong. Oke. Nah, terus kita masuk ke information, masuk homepage. Nah, ini dia. Kita buka homepage-nya. Nah, ini dia. Dung. Nah, kan? Tutup aja. Ini apa ya? Bendera bahasa aja. Bendera bahasa biasanya di pojok kanan atas ya. Ini di sini, Pak ya. Nah, ini Pak ya. Ini kan? Ini Amerika yang ini kan? Nah, yang mana nih? Ini ya. Saya klik sini. Nah, oke. Bahasa Inggris. Nah, come on, come on, come on. Oh, ini kan muncul di sini kan kanunya tuh. Oh, ya kan? Ini bahasa Inggris kan? Oh, sekarang kawan-kawan register dulu, terus login, baru Bapak Ibu setelah register punya username sama password, lalu login, Bapak Ibu akan submit lewat namanya editorial manager atau submit secara online. Nah, kawan-kawan semuanya, kalau ingin masuk ke sini, kawan-kawan boleh ambil aja. Ini arsipnya, arsip dua paper atau satu paper yang dari sini kita ambil, Pak. Nah, ini misalnya kita ambil aja. Nah, ini kan baru 2023 kan? Berarti ini 1 tahun 3 kali. Berarti berapa tuh? Triwulan ya? Triwulan ya? Ini kita buka aja tabel kontennya. Nah, kawan-kawan boleh membaca arsip yang sudah ada, kemudian disitasi dari arsip sini. Nah, ini kan sudah ada nih. Ada Politikas Publish nih. Nah, ini kan. Ini tinggal ambil aja salah satu nih. Atau 2 boleh, 3 boleh. Legal status of sustainable development principle and climate change responsibilities under the Paris Agreement. Nah, ini tinggal buka aja papernya. Akan keluar papernya. Bapak Ibu harus membaca itu. Nah, ini papernya. Terus download. Nah, oke, download gampang, gitu. Nah, setelah itu kawan-kawan semuanya setelah mendapatkan, Bapak Ibu harus ini ada information for author. Bapak Ibu harus baca ini. Bagi author apa ada pedomannya ini. Ada information for author. Nah, ini klik. Author itu pengarang. Di sini ada nih, lihat nih, ada petunjuknya nih. Want to submit your article to this journal? We invite you to read the journal policies as well as author guideline. Nah, ini dia. Ada, it is necessary for the authors to register in the system. Nah, maksudnya lewat sistem. Before submitting a new journal, if you are already registered or previously published, simply log in and start the 5 step promotion. Nah, ini kan. Jadi, nanti harus login, kemudian register dulu, login, masuk ke sini. Oke. Nah, apalagi nih? Ada jurnal di dalam. Oke. Begitu ya, Pak?
Gimana Pak? Tambah mumet nggak Pak? Ya, Enggak toh? siap menyimak, Pak. Oke, makanya kawan-kawan nggak ada lah apa? Setiap Kamis kan keep in touch dengan seperti ini. Iya, Itu Pak. lama-lama nanti kawan-kawan akan jadi konsultan tentang tentang apa publikasi lah. Karena begini ya kawan-kawan semua. Kadang kita nih menyerahkan keterampilan ini kepada orang lain gitu loh. Contohnya apa? Aku punya paper, tolong publishkan. Nanti saya kasih apa? Saya cas berapa lah. Nah, seperti itu loh. Kawan-kawan, ini seperti ini kan bukan bukan sesuatu ilmu dewa kan. Semua orang bisa. Pak Jo kalau mau download itu paper bisa nggak ya? Kalau dari Scopus tuh kita mau apa namanya Kalau liter mau kalau mau mendownload dari Scopus itu bisa asalkan uh, punya lisensi ya. Kalau nggak punya lisensi nggak bisa. oh Ibu gitu. punya lisensi Bu? Enggak. Ibu, Biasanya punya lisensi kan kampus ya LPPM ya Pak. Bunda kalau les PPM punya berarti harus dibagi itu. Kalau udah dibagi berarti aneh. Ya, iya. Nah, kampus mana Bu? Di Unpam, Universitas Pamulang. Pamulang. Iya. Saya belum ketemu rektornya. Saya kalau ketemu rektornya tak suruh beli itu. Nah, 1,8 miliar daripada membangun gedung dan sebagainya 1,8 miliar semua dosen, semua mahasiswa bisa mengakses tanpa batas kok. Ya, tapi coba ditanyakan dulu lah. Baik. Nah, terus kalau kita melakukan literatur review itu gimana ya Pak Jo? Gini Bu, Ibu sudah punya Scopus belum Bu? Be- eh, Dulu pernah tapi discontinue. Nah, kalau belum atau punya discontinue, saya sarankan ya, Ibu membuat paper aja dulu. Ya, Kalau review itu kan artinya apa? Toh review itu artinya apa Bu? Review paper. Literatur review itu artinya apa Bu? berarti kan itu ya em, mengu- itu bukan mengumpulkan semua yang Review itu apa artinya? review memeriksa itu Nah, mem- memeriksa, ya meneliti, memeriksa, menelaah, menelaah menilai, ya kan? Review ya itu. Karena kalau menilai. ibu tidak pernah punya paper Trindex Scopus terus memeriksa punya orang Trindex Scopus gimana itu? Pak? Bukan masalah ini apa kasta Brahmana, Sudra atau apa enggak ya? Tapi kalau kawan-kawan itu belum lulus SMA, tapi mengkritik orang lulusan SMA, nah, kira-kira bisa bisa objektif, bisa komprehensif enggak? Kalau misalnya nih kita hanya mau mencari gapnya Pak Jo di Oh, antara banyak oh, artikel-artikel yang masuk itu supaya untuk acuan penilaian apa penelitian selanjutnya itu gimana ya Pak Jo? itu pakai nganu fast viewer aja. Pernah dengar fast viewer? Post viewer itu yang kayak gimana ya? Nah, nih rumah Scopus sudah saya kasih ya, bagi ya. Buka YouTube Rumah Scopus ya, Bu. Oke, Nah, post viewer, tulisannya gimana sih? View, view. viewer. Coba lihat. Cara membaca datanya juga, Pak Jo. Nah, ini lihat nih. Oh, ini kan? Tuh, Hmm, nih. Ya kan? Menemukan gap novelty penggalan dengan bibliometric post viewer. Oke, nih ya, Bu. hmm, betul. Nah, seperti ini kan? Oke. Nah, Rumah Scopus. Ada. Jaga stamina puasa. Enggak. Nah, Ibu bacain aja. Pria panggilan ini, Pak. Ya kan? Yes. Bisa, toh, Bu? Bisa, Iya. dapatkan. Mau saya bagi ini. Saya bagi ke mana? Mau. Link, Ke chat link itu. ya. Ke chat ya. Iya. Oke. Ke chat. Masukkan sini aja. Oke. Yes. Yes. Selesai ya? Oke, Tuh, kalau Pak. cari cap. Nah, selesai. Ini sebetulnya kalau kawan-kawan mau
mau telaten gitu. Sebetulnya semua ilmu di rumah Scopus itu sudah saya YouTube-kan semua. Gitu. Cuma tidak tersistematis. Karena kan tematik kan, tematik. Kalau mau sistematis ya camp 3 hari di rumah. Kalau enggak ya di mana ada 5 atau 10 orang ya, 10 orang lah. 10 orang itu saya insya Allah akan datang ke sebuah kota. Seperti besok tanggal 15 Mei itu ada di Bengkulu. Nah, ada 13 orang di sana. Jakarta besok ada ESA itu 30 orang. Saya insya Allah akan datang ke sana. Tapi kalau nggak bisa ngumpulkan ya sudah per minggu, setiap minggu di rumah saya ada. Oke, lanjut ya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Bu, Pak. Oke, oke, oke. Pertanyaan berikutnya. Pak Heru sudah. Pak Abdurrahman. Baru mau ke 4A, tapi harus ada Scopus. Bagaimana caranya? Pak Abdurrahman ada? Bagaimana Scopus? Bagaimana caranya Scopus? Untuk dari saya baru 4A. Ya, menulislah. Tapi kawan-kawan menulis kalau di rumah Scopus tersistematis. Kalau camp tersistematis, tapi kalau untuk yang kelas online sudah sistematis video-videonya, tapi sangat tergantung kepada keseriusan kita untuk belajar. Nah, tapi kalau di rumah saya 3 hari selesai. Begitu ya, Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman posisi di mana Pak Abdurrahman? Nggak ada orangnya. No free zul. No free full. Habis baterai. Iis Rodiah, mana Iis Rodiah? Tuh, bagaimana cara punya akun Scopus? Itu ada. Rahmat Gunawan, beli di Topet. Nah, oke. Lina A. Nah, oke, ini dia. Ini kayaknya. Nah, oke, ini dia. Ini pertanyaan bagus nih. Lina A. Oke, saya masukkan ke sini ya. Biar semua orang tahu. Lina A. Pertanyaannya bagus banget nih. Bagaimana pendahuluan literatur review dan bagaimana mengembangkan tuh. Nah, oke. Nah, lihat saya ya sekarang ya, kawan-kawan semuanya. Oke. Ini pertanyaannya Bu Lina. Apa Bu Lina ada, Bu Lina? Nggih, ada Pak, siap. Bu Lina dari mana, Bu? Jogja. Mana Jogjanya? Di Ring Road Selatan. Oh iya nih, makanya kalau Scopus ya rumah Scopus jauh. Saya utara masalahnya ya. Oke. Nggih. Lebih dekat Jayapura ke rumah Scopus daripada Ring Road Selatan ke rumah Scopus. Ya biasa begitu, Pak. Ya, di rumah saya itu datang itu orang dari Jayapura, dari Aceh, dari Ambon, dari Kendari, ini tadi dari Malaysia. Gitu. Tapi kalau Ring Selatan jauh lama. Bagaimana Kasihan-kasihan. cara menyusun pendahuluan dan cara mendapatkan literatur review? Cara mendapatkan literatur review atau mendapatkan literatur ya? Cara ini literatur nggih untuk membuat Ah, pendahuluan itu. oke. Jadi pendahuluan mulainya begini ya, Bu. Ya, Kawan-kawan semua. gimana? Nah, jawab aja 4 pertanyaan. 3 pertanyaan pendahuluan itu. Kalau 3 pertanyaan itu Bapak Ibu bisa jawab, selesai itu pendahuluan itu. Nah, oke, nanti terus pertanyaan berikutnya gimana cara ngembangkannya gitu loh. Ini kan pendahuluan Nggih, ini loh. heeh. Gimana 1, gimana? 2, 3. Pertanyaan what is known, what is unknown, how and where should we fill the gap. Ini jawab masing-masing 3 pertanyaan, 3 pernyataan. Oh sorry, 3 sampai 5 pernyataan. Dari pertanyaan 1 buat 5 pernyataan. Pertanyaan nomor 2, 5 pernyataan. Gitu. Nomor 3 ini, pertanyaan nomor 3, 4 sampai 5 pernyataan. Itu sudah jadi pendahuluan, Bu. Oke? Contoh, Contoh. Asik ayo, Bu. Temanya apa, Bu?
Ya, Bu. Temanya Ibu apa, Bu? Tentang kemiskinan. Kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Ibu temanya apa tuh, Pak? Kemiskinan apa? Tentang ini dampak salah penguatan resiliensi untuk mengurangi kemiskinan multidimensi Penguatan resiliensi rumah untuk tangga untuk mengurangi ya, kemiskinan multidimensi, mengurangi dampak apa? mengurangi tingkat kemiskinan multidimensi. Tingkat kemiskinan multi. Nah, keren nih judulnya nih. Oh, ya toh? Oh, ya, pendahuluan ya. Namanya introduction. Saya bisa mendampingi semua ilmu, Bu. Tenang wae, Bu. Karena Alhamdulillah. kerangkanya itu sama semua. Ini nanti lari ke kedokteran ya sama. Nanti lari kemana sama semua. Ya. What is known? Ini jawab dulu, ini tulis dulu nih pertanyaan-pertanyaan ini. Terus, what is unknown? Yang sudah tahu, jangan bosan ya. Jangan bosan ya, yang sudah tahu ya. Ini pertanyaan, saya jawab berulang-ulang. Ya nggak apa-apa, oh, memang nggak tahu ya Bu ya. How and why should we fill the gap? Nah, oke. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini. Inilah pendahuluan. Oke. Nah, oke. Wes. Kalau bisa menjawab ini masing-masing lima pernyataan, selesai itu pendahuluan. Terus bagaimana cara mengembangkan paragraf? Nah, ini yang saya sebut kerangka ini selesaikan dulu. Oke. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Selesaikan dulu nih. Ini juga begitu nanti. Oke. Ini saya buat gampang dulu ya. Nanti kata-katanya saya bantu. Oke. Nah, ini juga begitu. Buat lima. Oke. Lima aja. Nggak usah banyak-banyak. Wes. Nggak usah memaksa membuat kalimat banyak. Ini buat kalimat tiga saja. Wes. Asalkan ini terjawab, ini terjawab, ini terjawab, mengembangkan pertanyaan Ibu yang kedua, ini very easy. Ya, gimana cara mengembangkannya? Lihat nih, ini terus dipisah nih. Nih. Oke, Bu, Bu, Siap. kalimat pertama dipisah. Oke, kalimat kedua dipisah. Nah, gitu ya. Ini belum ada isinya ya, tapi Bapak Ibu harus menikmati pola ini dulu. Oke, nah, nah kan? Ini kan kalau cuma kalimat SPOK kan hanya seperempat halaman toh, atau mungkin setengah halaman. Tapi setelah dipisahkan jadi panjang. Terus ini lubang toh. Lubang ini diisi Q1. Lubang ini diisi Q1. Ini lubang Q1. Lubang Q1. Lubang Q1. Ini dibuat sitasi 5 sampai 15 referensi terbaik. Kalau nggak terbaik, jangan masukkan. Setiap paragraf 5 sampai 15. Paragraf setiap kalimat. Ini kan SPO. Ini kan SPO, subjek, predikat, objek. Setiap kalimat. Setiap kalimat itu disusuli 5 sampai 15 referensi terbaik. Tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh ya. Bu siapa Bu? Bu siapa Bu? Bu Lina. Gimana? Bu Lina. Nah, Ya. ini Bu, misalnya nih. Pinjam Kak, pinjam namanya Bu ya. Ya, monggo. Bu Lina pergi ke Yogyakarta. Ini kalimat apa bagusnya? Ini kan Iya, yang penting kan subjek, predikat, objek toh. Iya. Oke. Nah, kalimat kedua tentang Bu Lina ini menurut siapa? Cari referensi tentang Bu Lina itu 5 sampai 15. Atau 5 saja. Tentang Bu Lina 5. Oke. Gimana caranya? Menurut Jokowi, nah, Bu Lina
adalah dosen teladan. Oke. Jokowi tahun 2023, misalnya gitu. Tapi harus Jokowi, Bu. Orang yang terbaik gitu loh. Tapi referensi terbaik, maka aku bilang, Pak, Bu, ini harus Q1 gitu loh. Oke. Jangan sampai di sini menurut siapa dari disertasi yang belum dipublikasikan. Nah, ngedrop itu paper itu. Yang membuat naik kalimat ini adalah ada referensi, ada Jokowi. Titik. Selain itu, ini masih tentang Bulina nih. Selain itu, Bulina juga berpotensi menjadi Menteri Pendidikan. Menurut Prabowo 2024. Oh, itu loh, Bu. Paham nggak, Bu, yang saya maksud, Bu? Iya. Ini Nah, apa hebatnya kalimat ini? Ini hebatnya apa kalimat ini? Nggak ada. Tapi kalau referensinya kan harus dibacanya. Kalau key-nya nggak bisa kebuka gimana, Pak Jo? Itu tuyul yang kerja. Nah, itu ngajarin gimana tuyulnya, bagaimana cara Ini saya tunjukkan tuyulnya. Ini kita selesaikan dulu cara. Ini sudah terjawab belum, Bu? Nih. Ya, oke. Ini cara eh, menyusun pendahuluan. Oke? Sudah ya? ya, Terus caranya apa? Mengembangkan paragraf. Kan gitu toh? Sudah terjawab toh? Sudah toh? Nah, sekarang ya, mendapatkan Q1. Nah, misalnya nih, resiliensi. Nah, ini ya. Ini untuk mencari referensi harus bahasa Inggris. Ini harus jadikan bahasa Inggris dulu, Bu. Gimana membahasa Inggriskan? Tuyul kerja lagi, Bu. Review, translate selection, no? Kemudian ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian cari keywordnya. Nah, oke, kita pindah ke bahasa Inggris. Ini kawan-kawan semuanya, bahasa Inggris itu menakutkan, itu sudah tidak zamannya. Kalau Bapak Ibu dosen kok takut bahasa Inggris, berarti bahasa Inggris itu lebih mulia daripada Bapak Ibu. Padahal itu kan bahasa. Oke, multidimensional poverty level. Nah, ini kan resiliensi to reduce multi-dimension poverty. Misalnya nih, kita cari multi-dimension poverty. Misalnya, kita copy ini, cari referensi terbaik. Harus Q1. Kalau bisa, setiap keyword cari 10 sampai 15. Di Scopus, nah nih, di Scopus, referensi itu miliatan. Oh, ini satu juga nih. Oh, klik, set. Nah, itu. Kemudian setelah itu masuk dokumen, pastekan di sini, klik, multi dimension, ini salah nih ya. Salah aja dibetulkan kok. Misalnya nih, ini dua kata kan, dua kata, cari di bracket seperti ini. Oke, sekarang kita search. Kalau nanti nggak ada, sebutkan lagi menjadi poverty, gitu aja. Nih, ada berapa nih? Ada berapa nih? 1000? 1512. Nah, kita butuh berapa satu keyword? 5. 10 sampai 15. 5 sampai 15, 10 Nah, satu keyword. Nah, ini nanti kan gini. Nah, ini tak kembalikan sini dulu ya. Mau membuat paper tuh enak banget kok. Bapak Ibu gak menikmati membuat paper ini belum ketemu saya. Paper tuh daripada ditawari jabatan jadi rektor, mending punya keahlian buat paper. Percaya sama saya. Rektor itu ngurusi akademik, ngurusi non akademik, atau dosennya demenan ngurusi rektor. Aduh. Kalau buat paper, Bu, merdeka dunia akhirat. Itu. Ya. Ini, Bu, ini kan ada keyword itu. Ini kan mesti ada keyword toh. Betul enggak? Nah, ini ada keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4 toh. Mungkin
4 sampai 5 keyword. Beres gitu ya. Nggih. Nah, ini keyword ini satu-satu dicari. Ada multidimensional property, keyword 1. Cari 10 sampai 15. Resiliensi cari 10 sampai 15. Apalagi misalnya nih, ini kalau bisa 4 sampai 5, mesti kan dalam papernya Ibu kan mesti akan bicara variabel lain kan? Misalnya Iya. apa? Pokoknya sampai 4 sampai 5, Bapak Ibu mesti tahu nih. Ya Mhm. kan? Kita baru dapat tadi multidimensional property toh. Oke? Nah, itu cari 5 sampai 15. Ketika kita cek di Scopus ternyata ada 1.500. Senang apa susah? Bingung. Seneng Pak Jo. Oke, anak sing tanya bingung tadi. Kalau Heeh. ibu tadi yang jawab apa? Ibu ya? Iya, saya Lina. Bingung nggak, Bu Lina? Di Jadi dalam bingung. kampus, laki-laki ganteng itu 100. Senang apa susah, Bu? Hmm? Seneng lah. Nah iya, kalau ganteng seneng, kalau referensi banyak susah. Aneh, Bu. Harusnya seneng dulu, Bu, gitu loh. Nah, setelah itu tetapkan laki-laki ganteng yang seperti apa yang saya mau. Kriterianya. Gitu. Kalau sudah saya tetapkan, terus saya konfirmasi, Mas, kamu tuh tipe saya banget. Bos ganteng, tinggi. Wah, misalnya gitu loh. Wis cerdas gitu. Terus mau nggak jadi suami saya? Kan gitu, Bu. Iya toh, Bu? Bu, iya enggak? Eh? Terus, wah saya nggak mau. Ya, nggak usah bunuh diri gitu loh. Sudah sesuai, nggak mau. Bunuh diri. Itu artinya apa? Cuma satu berarti gantengnya tuh. Kalau begitu nggak mau, next. Gitu loh. Nggak mau, next. Gitu loh, Bu. Nanti juga begitu, Bu. Ini ada 1.500. Yang terbagus itu seperti apa? Nanti kita praktekkan. Oh. Yang terbagus seperti ini. Diambil, mau, alhamdulillah. Nggak mau, next. Nggak mau, next. Nggak mau, next. Begitu. Mm-mm. Itu kan tadi ada 3 poin ya, Pak. Kalau yang ketiga itu maksudnya gimana nggih? Apanya mana? Oh, mana? Apa? Itu tadi yang what is a noun, what is Oh, noun, what ya is a lah. Belum nyampe, noun. Ya, tadi belum katanya nyampe. mau mengembangkan. Kan ini sudah yang ketiga nih. Nanti ya boleh lah. Nanti saya tambahin nanti. Ini ya. Oke. Kan tadi bagaimana mendapatkan referensi terbaik kan begitu tadi pertanyaannya. Kan itu sudah terjawab. Oh, sudah Maksudnya, terjawab sekarang. iya, itu tadi yang didemokan, disimulasikan. Oke, sudah Maksudnya terjawab nih. Ini untuk yang mendapatkan 10 sampai 15 sudah terjawab belum nih? sampun, sudah. Ya. Belum, Pak. Oh, kan. Ya, saya punya kriteria laki-laki yang idaman satu seperti ini. Ya, ya. Setelah itu baru saya konfirmasi kalau mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, next gitu loh. Oke, saya lanjutkan ini dulu atau ketiga dulu? Menurut saya. Ketiga, ketiga dulu. Lanjut Oke, ini dulu, Pak. iya kono. Lanjut yang ini, Pak. Ini dulu ya. Nanti Iya, kamu lanjut dulu Pak. Berurut dua-duanya ya. Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut dulu nih. Oke. Ya, Iya, berurut. Ada 1.500. Saya ini harus brainstorming dulu nih. Nah, referensi terbagus itu Bapak Ibu harus sepakat. Dan itu common sense. Everybody agree. Ya, everybody agree. Yang pertama, referensi terbagus itu 1, terbaru. Oke. Sepakat ya? Terbaru. Jadi jangan 10 tahun terakhir. Kalau bisa maksimal 5 tahun terakhir. Satu ya. Oke, ini sepakat toh? Bapak Ibu sepakat enggak? Sepakat ya? Bukan yang terlama ya, Pak. Sepakat, Atau sepakat yang Pak Jo. Yang terbaru memang harusnya. Iya. Terbaru. sepakat, sepakat. Sepakat Pertanyaannya yang terbaru. kenapa kalau enggak yang terlama? Karena Saya. ilmu, Ibu, ini sepakat dulu ya. Ilmu itu bukan kebenaran mutlak. Dia akan tumbang oleh ilmu berikutnya. Betul tidak? Betul. Betul. Sepakat dulu ya. Itu harus disepakati. Bapak Ibu jangan merasa berilmu, merasa paling benar. Itu yang salah. Ya.
Jadi saya punya ilmu banyak, merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar itulah orang yang salah. Karena apa? Ilmu tidak boleh kebenaran mutlak. Yang mutlak itu kul huwallahu ahad. Nah, itu mutlak. Setuju dah? Ayo, sama orang yang Setuju. setuju kan? Setuju. Atau yang kedua apa? Yang terbaik tuh apa? Sitasi. Disitasi banyak orang. Karena apa? Ilmu itu common sense. Kebenaran orang banyak. Gitu ya. Jadi yang mencitasi banyak itu artinya dia populer. Dua ya. Oke. Ketiga. Ayo ini harus sepakat dulu semuanya nih. Dalam otak kita harus di bawah sadar nih. Tiga. Apa tiga? Q2. Q1. Q1. Itu Q1 itu sudah menunjukkan dewa dia. Kalau kasta itu kasta Brahmana. Oke. Kalau eselon 1. Walaupun Pak Jo, izin eselon 1 sebentar, tuh boleh Pak Jo? gimana? Pak Jo, Misbah izin sebentar. Boleh, gimana? Tadi kan terbaru kalau bisa 5 tahun belakangan ya, atau maksimal 10 tahun. Cuma kalau saya kan kebetulan saya sering menulis tentang syariah Pak Jo, hukum-hukum syariah, tafsir dan sebagainya. Itu kalau kita merujuk ke jurnal, kemudian tidak ke babon, ke buku-buku tafsir, kitab-kitab klasik begitu, kok rasanya nggak plong gitu Pak Jo. Bagus, gitu Itu Pak. gimana Pak Jo? Nah, gini ya. Kalau Nanti, untuk buku-buku klasik ya. saya jawab ya Pak. Oke, monggo. Jadi kita ini baru mengumpulkan referensi. Oke Pak. Kalau mengumpulkan referensi yang terbagus. Karena apa? Nanti di tengah jalan mesti ono tambahan referensi. Yang itu kadang tidak bagus. Dan itu boleh asalkan yang tidak bagus, tidak Q1 itu tidak mendominasi, Pak. Misalnya nih, Pak, dalam satu paper itu kan misalnya 50 referensi, Pak. Oke? Jangan 40-nya itu yang tidak terindeks Scopus. Yang terindeks Scopus kalau bisa yang 40 atau majority. Kalau ada yang babon-babon boleh ditambahkan, tapi 1, 2, 3 nggak boleh mendominasi, Pak. Kalau mendominasi itu artinya apa? Bapak kolot. Mohon maaf ya Pak. Artinya Bapak referensinya itu kuno semua. Kalau kuno semuanya, jadi jangan-jangan Bapak orang kuno. Mohon maaf ya, saya orang kampung seperti ini. Saya ngomongnya tok lah ya. Gak apa-apa ya Pak? Pak. Aku mau Demak Pak, santai. Wes ora kaget. Saya juga orang Ngaringan Pak. Dekat kan? Nggak, maksudnya kan kalau kajian tafsir gitu kan kita harus kembali ke kitab-kitab klasik toh misalkan begitu. Tapi jangan mendominasi Pak. Oke. Karena Bapak apa? Tulisannya Bapak mau terindeks Scopus toh Pak? Nggih. Nah. Oke. Itu ngikutin gaya ini Scopus gitu ya. Saya tunjukkan ya Pak. Saya tunjukkan. Bu, saya potong sedikit karena ini sangat penting Bu. Nggih, monggo. Saya mendampingi orang yang jujur setengah frustasi untuk jadi profesor Pak. Setengah putus asa. Kenapa? Nanti akan profesor kalau sudah syaratnya nggak Scopus Pak. Nggak ada. Oh, itu ditunggu Bu. Akhirnya 2 tahun dia diem aja, nggak ngurus-ngurus profesor. Ketemu saya. Pak Jo. Ya Bu. Gagal terus gara-gara Scopus nggak nembus-nembus. Iya, tapi terus ketemu saya jadi profesor dia. Usah dipotong gitu, waduh Bu. Oke, tuh ya. Nih, saya tunjukkan ya. Ini namanya orangnya. Ini Pak. Ini namanya Pak. Ini dulu dia masuk ke rumah sakit. Pak Suwito nih Pak. Nih. Nah, tak carinya. Karena dia masuk mana dia? Oh ini ya. Coba cek dulu ya. Karena afiliasinya dia bergeser. Afiliasi bergeser itu biasa Bu. Kita bisa betulkan. Mana anda coba? Ini Pak. Ini kan? Ini loh Pak. Saya orang teknik bangunan Pak. Saya mendampingi orang untuk menulis sufi Pak. Dengan Bapak toh, sama toh Pak? Iya, lanjut. Oke, lihat ini Pak. Ini papernya Pak. Ini papernya.
Oke, saya tunjukkan ya referensinya ya, Pak. Oke. Ya. Kalau Sufi Bukan. kira-kira ini referensi lama banget tuh, Pak. Itu, Pak. Oh. Ye. Referensinya ada apa Ghazali itu siapa namanya? Ihya Yes, Ulumuddin. macam-macam Oh, ya. gitu, Pak. Iya, Masih Ghazali, ada. iya. Oh, lihat nih. Oh, ada nih, Pak, loh. Manazil Sairin ilal Haqul Mubin. Oh. Ihya Ulumuddin. Sarah Al-Israh wa Tanbiyah. Oh, itu. Itu. Tapi, Pak, lihat nih, Pak. Ini nggak mendominasi, Pak. Oh, lihat ini. Referensinya 59. Itu. Ini ngikuti pola saya, Pak. Boleh masukkan, tapi jangan mendominasi. Tapi tetap harus yang punya Scopus. Nih, lihat nih. Ini kan referensinya, toh. Lihat, Pak. Ini referensinya, toh. Lihat nih. Q berapa dia? Kita buka ya, Pak. Oh. Masih mantau, mantap. Ini kan? Lihat nih. Referensinya, toh. Oh. Ini kan hibrid plitogenik. Oh, coba simetri. Nah, Q berapa dia, Pak? Q berapa, Pak? Ini, Pak. Q berapa nih, Pak? Oh, Satu. P1 ya. Q1, toh. Oke? Oh. Ini papernya, dia papernya Pak Swito nih. Lihat nih. Papernya dia, Q berapa dia? Oh, lihat nih. Q berapa? P1 ya. Oh, oke ya? Satu tutup ya. Nah, sekarang Ye. apa? Referensi kedua. Oh, referensi kedua. Kita buka ya. Tadi kan sudah kita tutup ya. Lihat nih. Oh, klik. Oh, lihat toh? Oh, lihat nih. Oh. Ini referensi yang diambil kan? Oh. Itu Al-Jami'ah. Atau Three Sufi Communities Wording. Klik. Q berapa dia? Q berapa dia? Oh. P1. Ya kan? Nah, jadi boleh, Pak, silahkan. Ya Ulumuddin Pak apa, silahkan. Itu, Pak. Tapi, Pak, harus ingat bahwa kita ini mau tebus Scopus masalahnya, Pak. Gitu loh. Mau Oke, tebus Scopus. masuk, Mau Pak, ya masuk. Ulumuddin? Boleh. Tapi lihat ini, Pak, yang Bapak perlu tahu nih, Pak. Walaupun ya Ulumuddin tidak terindeks Scopus, tapi yang mensitasi terindeks Scopus ada, Pak, 406, Pak. Artinya apa, Pak? Trusted banget nih, Pak. Itu, Pak. Oh, itu jadi pertimbangan juga ya, Pak Jo ya? Mutlak, Pak. Kalau saya bilang, jangan pertimbangan, Ya. mutlak. Ya. Salah satu ciri referensi terbaik itu disitasi banyak orang yang Pak Jo sampaikan itu toh. Iya, tadi kan. Tadi kan. Yes. Nah, kita tadi kan mau mencari ini, toh, Pak. Nah, oke, Pak. Bapak terjawab, Pak? Masuk banget. Matur nuwun sangat. Dan itu cara kiai-kiai juga gitu, Pak. Aku ngikuti cara kiai-kiai itu, Pak. Gimana caranya kiai itu, Pak? Supaya didengarkan orang. Citasinya ini langsung yang tertinggi, Pak. Ayo Bapak, Ibu, kita berbuat baik pada orang. Karena berbuat baik pada orang itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Titik. Langsung sambar referensi terbaik. Wah, in ahsantum li anfusikum. Wah. Jamaah. Kalau bab hadis ini kayak ini Pak Jo, kayak perawinya paling banyak itu paling soheh kira-kira begitu. Mutawatir. Yes, mantap. Masuk. Begitu ya, Pak ya? Matur nuwun. Pak Jo, Ya, kalau yang tadi kan untuk menulis latar pendahuluan itu kan ada unknown dengan known. Nah, kalau known-nya itu kan ada Q1-nya, mesti ada bukti penelitian sebelumnya. Kalau dia unknown itu gimana cara mencari referensinya? Itu kata-kata sendiri atau harus ada rujukannya? Kan Oke, nanti belum saya lanjutkan diketahui. setelah ini ya. Saya lanjutkan setelah mensortir ini ya, Bu. Oke? Nanti pertanyaan unknown sama yang ketiga tadi, saya lanjutkan setelah ini ya. Oke? Saya minta persetujuan kawan-kawan semuanya di sini. Kan nanti ada pertanyaan masih banyak sekali. Ini saya dalamkan gitu, boleh? Saya dalamkan sekalian. Daripada menjawab permukaan. Ya, setuju. Boleh, Pak Jo. Saya dalamkan Pak Jo. Ya. Dalam sampai tuntas. Ya lebih baik itu, Pak. Saya juga
Bapak tidak setengah-setengah. Oke ya. Ini 1.500 mau kita ambil 10 sampai 15. Gitu. Nah, tadi kan sepakat terbaru banyak citasi, ya kan? Ini harus sepakat dulu nih semua nih. Semuanya sepakat dan harus paham. Terbaik itu seperti apa? Yang ketiga apa, Pak? Q1 tadi ya. Yang keempat apa, Pak? Ada 5 loh. Ada minimal 5. Yang keempat adalah jurnal. Referensi terbaik itu bukan buku, bukan konferen, bukan omongan, apalagi materi kuliah. Ada enggak membuat tulisan materi kuliah? Boleh. Yang tertinggi adalah jurnal. Oke? Jadi pilih jurnal itu. Yang kedua, yang kelima, yang terakhir itu adalah namanya tipe tulisan. Tipe tulisannya adalah riset artikel. Itu tertinggi. Bukan ulasan buku, bukan tulisan-tulisan isai lepas, enggak. Tapi riset artikel. Artinya artikel yang berbasis dari riset. Itu yang tertinggi, Pak. Sepakat? Sepakat ya? Sepakat ya? Kita terjemahkan di sini sekarang ya. Oh, ini terjemahnya. Bapak Ibu lihat ke kiri sini. Tadi ada yang bertanya, ini lisensi? Ya, harus lisensi. Kalau nggak punya lisensi, Bapak Ibu, kalau nggak punya lisensi, wes kesulitan. Bukan nggak bisa, bisa, tapi dadak nenek pohon gitu. Kalau mau lihat sepak bola tuh, Bu Alwanul, pernah nggak Bu Alwanul? Kalau punya tiket lewat pintu gerbang, kalau nggak punya tiket naik pohon, pernah nggak? Ya bisa, tapi dadak rekoso sithik. Ya kan orang miskin harus begitu. Orang miskin kok berlagak. Harus ada effortnya gitulah ya. Tapi ini punya lisensi. Kalau nggak punya lisensi, Bapak Ibu pinjam. Gampang toh. Kalau nggak bisa punya, bayar saja. 1,8 miliar per tahun. Gitu. Kalau nggak punya lagi, ya udah masuk rumah Scopus selesai. Masuk camp terutama. Camp sama kelas online. Nanti saya buat gitu. Oke, ini lihat nih. Ini open access, biar saja nih. Ini biarin saja. Sekarang year nih. Kita cari yang, Pak. Terbaru. 5 tahun terakhir. Nah, kenapa 5 tahun terakhir? Kalau terbaru cuma 74. Iya. Oke? Nah, 5 tahun terakhir itu paling aman. 10 aja saya nggak mau nyarankan 10. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Author name, dah biarin saja. Subject area biarin saja. Ya, ini dia. Ayo, yang mana nih? Tipe dokumen. Artikel. Yes, ini dia. Itu tertinggi, Pak. Iya. Oke? Jangan konferensi, jangan buku, udah. Nah, berikutnya, ini biar saja, ini biar saja. Kemudian ini biar saja. Ini country semua negara. Nah, tipe sumber. Jurnal. Ya. Jangan. Oke? Bahasa Inggris. Kalau Spanyol susah dewi. Gitu toh. Limit tuh. Sudah terjawab tadi toh? Yang belum kan citasi banyak. Oh, 659. Tadi kan 1.500 jadi 659 toh. Nah, sekarang berikutnya ini dia. Short on ini. Ini posisinya harus cited by paling tinggi. Citation. Citasinya paling banyak. Paling banyak. Iya. Yang belum terjawab adalah Q1, ya toh? Q1-nya di sini, Pak. Kenapa Bapak dan Ibu tidak muncul di sini Q1? Karena apa? Q itu bisa naik, bisa turun. Seiring dengan berapa dia mendapatkan citasi. Jadi citasi itu barang mahal, Pak. Sama dengan seorang ilmuwan itu kan, misalnya nih, menurut Bu Susanti, caranya menanam pohonnya bagus itu begini. Karena Bu Susanti adalah ahli menanam pohon. Kok tahu saya Bu Susanti ahli menanam pohon? Karena background-nya gunung, ada hutan-hutan itu. Nebak aja nih Bu Susanti, ya toh? Jadi kalau disitasi disebut orang itu artinya wow, populer, ya toh? Oke, sekarang Q1-nya di mana? Lihat nih. Oke. Ini saya tutup dulu nih. Nih lihat nih. Ini ada
ini nomor, ini dokumen, judulnya, ini author, pengarangnya, ini tahun, ini sumber, citation. ini citasi. Oke? Nah, sekarang kita cek ini. Kita cek ini Q berapa? Kita buka. Kita cek. Nah, ini tutup dulu ya. Kita tutup tadi ya. Nah, kita cek sumbernya. Ini dia. Word development. 73 sampai present. Lihat SCR-nya 2,5. Untuk Q1. profesor berapa? 0,125. Oke? Kira-kira berapa kali profesornya nih? 20. 25 kali. 20 kali. Gimana, Bu? Kita mau menulis SJR-nya selevel profesor. Tapi referensinya 25 kalinya. Gimana, Pak, kira-kira? Jamaah diam apa enggak, Pak? Bagus lah. Wis ora protes, Pak. Jane arep protes Pak Kiai, tapi langsung kola Rasulullah. Wah, terus mandek aku. Gak, wis ora takon aku. Gitu loh, Pak. Oke? Nah, dia Q berapa? Nah, ini kan? Q1. Data, tutup. Berikutnya coba. Sekarang kita cek yang nomor 5 nih. Oh, sudah ya. Nah, ini sini nomor ini. Nomor 7. Kita buka. Klik. Oke? Nah, kita buka detailnya. Source detail. Oke? 97 sampai present. SJR-nya 1,6. 16 kalinya profesor. Q berapa? 1. Itu kan udah kumpul sendiri, Pak. Lagi misalnya. Nanti kan bisa jadi downloadnya bisa tidak semua bisa kita download kan. Misalnya nih, urban ecosystem. Nah, nomor 32. Kita cek. Kemudian kita source datanya kita baca. Nah, SJR-nya berapa? 0,8. 8 kali profesor. Gimana coba, Pak? Q berapa? Q1. Gimana, Pak, kayak gini, Pak? Enak kan? Nah, sekarang kita mau mendapatkan 10 sampai 15. Di sini tersaji 659. Harusnya kan baca satu-satu, toh, Pak? Gitu. Kawan-kawan nggak perlu baca. Yang baca silahkan tuyul. Nah, soal abstrak-abstraknya dibuka saja. Tuyul akan baca. Multi-dimensional property. Multi-dimensional property. Multi-dimensional property. Multi-dimensional property. Oke? Multi-dimensional property. Ini apa tadi? Abstrak. Multidimensional. Ini apa? Abstrak. Di dalam abstrak ada kata-kata multidimensional property. Pertanyaannya, di dalam papernya nanti, apakah ada kalimat tentang multidimensional property enggak? Pasti ada. Pasti. Kalau tidak pasti, nggak usah bagusi dibaca. Ya, udah hajar aja, Pak. Begitu ada warna kuning, masuk keranjang, klik. Masuk keranjang, klik. Bapak Ibu seperti masuk di pasar raya. Siapkan keranjang, troli. Wes rasa dibaca, Pak. Sepenting masuk dulu. Ini cari yang saya cari itu. Itu loh, Pak. Gimana, Pak? Kayak gini kok. Scopus kok masih Bapak Ibu jadi tangisan, jadi hantu. Gimana letaknya itu? Apalagi dihardik lagi. Wah, Scopus ini merepotkan orang. Terusnya, aduh, gimana, Pak? Gimana gini nih? Asik loh. Gimana, Pak? Bu? Gimana, Bu? Ya, Pak. Asik tuh, Bu? Kita Ya. cari hanya 10 sampai 15. Ini bisa mendownload sekali nih 50 nih. Oke. Cukup ya? Ke atas. Langsung ketik download. Klik. Download. Kayak gini kok. Aduh. Ya Allah.
Ya Allah. Gimana, Bu? Anugerah apa musibah, Bu? Anugerah. Anugerah. Anugerah apa? Ya gitu kok orang bilang kok musibahnya kok Apa? ngebil. Terus fokus yang lisensi ya, Pak? Pak Jo, kalau cuman sampai Ya. misalnya abstrak nggak perlu pakai lisensi kan ya? Hah? Kalau cuman sampai Lisensi. Pak, nggak perlu. Kan ngapain lisensi? Tapi nanti kadang terbukanya nggak bisa nganu, itu seperti nganu ya, apa seperti buku itu loh. Kalau pendahuluan sampai berapa free, tapi masuk lagi bayar, seperti itu kan. Gitu. Ini kan sudah terdownload 8, kita butuh 15. Ini tinggal cek, ini cocok, klik saja. Kemudian kita buka webnya, disuruh mengunjungi ke sana saja. Nah, kalau bisa diambil, alhamdulillah. Kalau enggak, next, gitu loh. Seperti tadi loh, wanita cantik, laki-laki ganteng kesukaan saya, cocok, ambil. Kalau nggak mau, pindah, gitu loh. Jangan nggak mau bunuh diri. Gimana, Pak? Seneng apa susah nih, Pak? Oh, lihat nih. Nah, ini kan suruh akses, suruh bayar nih, Pak. Nah, Bapak Ibu tinggal buka lewat apa, Bu? Apa? Skyhub. Oh, ini semua orang kan tahu nih. Oh, gitu. Buka aja ini. Oh, copy saja nih. Klik. Oh, copy aja nih. Ini URL-nya nih, copy aja nih. Ini loh, URL ini copy aja. Nah, copy. Nah, kemudian masuk Skyhub. Oh, Science for the People. Wih, siapa ini? Siapa namanya ya? Oh, pastakan di sini. Belum. Oh, enter. Nah. Bisa enggak? Enter, sorry. Apa? terkunci tuh. Nah, terkunci ya nggak apa-apa. Copy dulu ya, copy. Nah, paste. And open. Oh, nggak bisa. Pindah aja, Bu. Wong ada banyak kok. Gitu. Tutup aja, udah. Pindah sini. Nah, ini lagi. Kan tinggal 5 sudah habis, toh. Sudah 8 kok. Oh, ini kan. Ini ternyata copy. Ini kadang tergantung internet juga loh, Bu. Internetnya kalau bisa, bagus gitu. Jadi kawan-kawan semuanya sama-sama nyolong ya istilahnya. Tapi kan nyolong yang udah bagus loh. Jangan sampai elek dicolong, wah rugi le dosa gitu. Ya kan? Nah, kan sudah ketemu 8. Nah, tinggal spekulasi Skyhub gitu. Kan gitu. Mana nih? Nah, itu back lagi. Kenapa nih? Lambat nih. Nah, paste di sini. Plung. Nah, pling. Nah, sambil tunggu ya. Nah, ini kan gampang tuh, Bu. Asik enggak Pak Heru? Bu Yosi, asik enggak? Asik enggak? Eh? Mantap, Pak. Nah, Masuk, Pak. Bu Yosi, anugerah apa musibah Skopus Bu Yosi? Mantap, Pak. Mantap. Tinggal download, plung. Temu kan? Kan ini sudah terdownload banyak sekali, 8 tambah 9 loh. Gimana? Banyak sekali kan? Asik. Ini kan download banyak sekali ini. Kan ini kan bisa. Oke, selesai ya. Dari referensi ya. Oke, sekarang saya mau masuk. Mohon maaf ya, pertanyaan saya skip ya. Saya skip. Saya teruskan yang tadi. Tadi kan sudah minta izin. Saya dalamkan ya. Oke. Ini jam 17.07. Apa? Sini. Ini mau kenalan nanti. Nah kan? Oke. Anak saya Pak, namanya Elsie Fire. Mau kenalan? Ini Pak, ini Dek. Sini. Anak saya namanya Elsie Fire, Bu. Waduh, udah dengkotnya Scopus itu. Elsevier. Elsevier. Ya. Elsevier. Sini. Dada dulu, mau dada. Mau dada dulu, dah. Oh, sini. Ya, dah. Yes. Saya mau dalamkan ya. Nih.
Woi, ini dia LC Fire. Oh, ini ya. Nih, dada dulu, dada dulu. Nah. Masya Allah. Halo Wah, cantik. ini LC Fire, Wak. Udah Halo ya? cantik. Dadah. Nah, udah ya? Oke. Ini yang dicari-cari. Oke, lanjut ya, Pak. Intermezzo, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Karena kalau nggak disapa dia nanti gelidut terus kita. Apa? Udah, oke. Ini ya, saya dalamkan ini. Jadi, Ibu, ini yang mau minum. Ini kan anon 5 ya. Ini non sudah ketemu 5 ya. Nah, anon nanti juga 5, Pak. Ini kan contohnya gini nih. Ini kan strengthening resilient to reduce multidimensional poverty. Nah, ini kan ini buat kalimat yang umum, Pak. Nih, ini sebelum saya buat kalimat umum, ini kita tutup dulu ya, biar ini kalau kita buat dekat ini supaya enak, Pak. Ini supaya jangan dipisah dulu. Ini jangan dipisah dulu. Ini buat 5 kalimat. 5 kalimat tapi dari luas mengerucut. Nah, gitu loh. Oke. Nah, tapi riset sudah jadi loh ya. Sudah jadi ya. Nih, multi-dimensional poverty level. Nah, ini unknown itu adalah sesuatu yang understanding of the word. Semua orang setuju. Semua orang agree, no comment. Tapi dari luas mengerucut. Dari luas mengerucut 5 kalimat. Oh, langsung praktekkan aja. Nih, nih, nih. Apa namanya? Multidimensi poverty. Nah, kemiskinan. Oh, kemiskinan multidimensi. Nah, sekarang ini masih menjadi perbincangan banyak atau menjadi apa ya? Menjadi masalah dunia yang belum terselesaikan. Ya, misalnya ya, menjadi masalah negara yang berkepanjangan. Oh, misalnya gitu. Itu? Yes. Umumkan ya, umum ya. Terus mengerucut lagi, Pak. Mengerucut lagi, Pak. Oke. Misalnya ini kan Ibu mau menjual ini kan? Bu? Ya, resiliensi. Resiliensi itu apa? Ketahanan. Apa, Bu? Iya, ketahanan rumah tangga. Ketahanan rumah tangga, ya toh? Nah, oke. Nah, ini dibuat kalimat kemiskinan dimensi sekarang ini masih menjadi masalah negara yang berkepanjangan. Oke? Nah, kalimat kedua yang terpenting ini sudah kelihatan ya SPOK ya. Ini adalah SPOK, SP minimal ya, tentang understanding of the word. Nah, oke. Word. Nah, betul ya. Nah, oke. Berikutnya, oke. Banyak upaya yang dilakukan, dilakukan oleh negara pemerintah dari level dari semua level misalnya level ini kan sudah jelas kan subjek predikat objeknya kan banyak banyak upaya yang telah dilakukan itu kan oleh negara dari semua level. Nah, berikutnya upayanya apa kira-kira? Upayanya apa kira-kira? Oke, misalnya di antara upaya itu adalah membangun apa? Membangun resiliensi. Sumber daya bisa ya. Sumber daya jangan terlalu sempit dulu, Bu. Masih umum dulu, Bu. Sumber daya manusia
Di antara sumber daya membangun sumber daya manusia eh, Berkelanjutan. pada level produktif. Nah, pada level produktif misalnya. Nah, jadi yang usia-usia produktif diperkuat gitu loh misalnya. Misalnya gitu ya. Misalnya pelatihan-pelatihan apa kan gitu toh. Oke. Nah, apalagi misalnya. Nah, selain formal, ya. Nah, selain formal melalui pendidikan misalnya, nah, ada upaya non formal. Kalau keluarga apa, Bu? Non formal atau informal ya? Informal ya. Nah, informal di tingkat keluarga. Bu, Bu, gimana, Bu? Nah, Ya, Pak. oke. Ini tapi dibuat kalimat lah. Bisa enggak? Keluarga apa? Contohnya apa? Oh, nanti dibuat kalimat ya. Oh, Oh, 5 ya. ya. Oke ya. Dibuat 5. Oke. Nah, buat Oke. BK nih. Oke. Nah, oke, langsung what is unknown itu adalah gap. Ini gap, Pak. Ini gap. SPOK tentang gap. Gap. Ini, Pak. Oke. Nah, setelah itu ini kan sesuatu known unknown. Happy unhappy. Nah, oke. Berarti un ya. Berkebalikan dari known. Nah, ini dibuka dengan kalimat namun however kalau bahasa Inggrisnya ya. Namun pada kenyataannya ketahanan ketahanan keluarga dari upaya informal tadi, oke, masih belum menjamin menjamin apa namun pada kenyataannya ketahanan keluarga dari upaya informal masih Belum belum sepenuhnya menjamin berhasil. kesejahteraan keluarga. Ya gitu, Bu. Oke. Gimana, Bu? Oke. Yang Oke. negatif ya. Oke. Belum menjaminnya contohnya apa? Masih ada anggota keluarga yang menanggung beban. Misalnya, Bu. Jadi, misalnya ada satu keluarga itu yang produktif 1 orang, tapi yang menggantungkan itu 5 orang. Itu kan misalnya gitu loh, Bu. Masih ada anggota keluarga yang menanggung beban anggota yang tidak produktif terlalu banyak. Misalnya gitu loh, Bu. Contohnya, Bu. Ini buat kalimat-kalimat nggak usah bagus-bagus dulu, Bu. Ya, terlalu banyak. Apalah bahasanya nanti diperbaiki bisa kok, Bu. Oh, berarti unknown itu sama dengan identifikasi masalah kali ya, Pak Jo? That's right. Ibu bisa pakai itu. Oke. Bisa. Oke. Tapi dibuat 5 ya. Iya. Dibuat 5. Ya. Dibuat 5. Kenapa nanti 5? Nanti saya tunjukkan. Oke. WK. Oke. Wes. Gitu ya. Harus 5. Kalau bisa 5 bagus, 10 bagus. Jangan 2 atau jangan 4. Ya. Nah. Oke. Bisa ya nih ya. Oke. Siap. Oke. Nah, berikutnya nih. How and where should be people gap itu adalah kalimat SPOK tentang rationale. Apa tuh? And purpose. Rasional. Rasional itu masuk akal. Masuk akal, Bapak Ibu bisa masuk namanya novelty. Nah, atau pentingnya. Langsung aja, Bu. Riset ini penting. Gitu, Bu. Karena, gitu, Bu. Oke? Ketahanan keluarga adalah pondasi kesejahteraan sosial. Misalnya gitu, Bu. Gimana, Bu? Bisa enggak? Bisa enggak? Oke? Bisa enggak? Bisa enggak? Oke? Kalau bisa nih, ini pentingnya dibuat 2. Penting berikutnya adalah apalagi gitu.
Oke? Nah, setelah itu purpose. Purpose itu artinya apa? Tujuan. Apa? Apa? Tujuan. 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 Maka dari itu, riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi. Nah, judulnya diambil. Nah, copy, Nah, dibuat kalimat, Pak. Nah, paste di sini. Oke. Nah, buat kalimat. Mengeksplorasi, eksplorasi bagaimana. Nah, membangun. Nah, Ibu. Atau memperkuat, sorry, sorry. Sorry. Memperkuat. Ibu, Ibu. Nah, oke. Ketahanan keluarga. Untuk bla 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 bla. Bisa enggak, Bu? Bisa enggak? Oke, 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 oke. Oke. Bisa ya? Ya, itu, Pak. Udah, Pak. Inilah namanya introduction. Kalau sudah ketemu ini introduction, ini kalimat ini dibuang, Pak. Ini dibuang. Ini kerangka aja, Pak. Oke? Nah, ini dah kalimat introduction, Pak. Oke? Oke, oke, oke. Nanti dipisah-pisah kayak tadi, Pak. Dung 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 dung. Q1, Q1, Q1. Ding 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 ding. Q1, Q1, Q1. Gitu, Pak. Oke? Padahal introduction-nya cuma berapa kalimat. Oke? Ini cuma berapa kalimat, tapi nanti menggelembung karena Q1. Oke? Dan kalimat kita ini nggak usah Bapak Ibu terpikir harus hebat. Nggak perlu. Karena apa? Ini seperti tadi. Ini, Bu. Ini. Kalimat ini biasa saja. Bukan karena Bu Lina biasa ya. Bu Lina luar biasa datang sore ini. Gitu. Ini kalimat ini biasa. Yang menghebatkan kalimat itu karena ada Jokowi, ada Prabowo. Kok jadi kampanye? Begitu ya, Bapak Ibu? Untuk unknown-nya itu juga Pak Jo, apakah perlu juga dicari Q1 atau cukup yang Iya, known-nya saja? iya, anonnya nanti juga harus dicari satu. Contohnya nih, namun pada kenyataan ketahanan keluarga pada informal masih belum menjamin kesejahteraan keluarga. Ini tentang ketahanan keluarga yang contoh di mana. Kemudian kesejahteraan keluarga yang tidak bagus di mana. Itu bisa Bapak Ibu munculkan aja. Oke? Bukan tentang Bulina pergi ke Jogja, enggak. Tentang Bulina itu cari 5 referensi, tentang pergi cari 5, tentang Jogja mencari 5. Itu gas. Jadi, Bapak. Ini juga begitu, Bu. Ini kalau misalnya ini belum ada ketahanan kesejahteraan keluarga. Kalau misalnya ada data, ada di BPS, boleh masuk, Pak. Yang penting jangan menurut siapa, kemudian dari BPS. Jangan. Bapak Ibu harus mencari referensi dari hulunya. Begitu, Bapak dan Ibu semuanya. Ketemu lagi Kamis ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Ya. banyak. Yes. Ini yang penting itu sedikit ketemu, nanti terus Bapak dan Ibu. Hari Kamis, Prof, Ya. jam yang sama ya, Prof ya. Jam yang sama. Jam Terima yang kasih sama. banyak, Prof. Terima kasih Begitu banyak. ya, Bapak dan Ibu semuanya. Dari Mohon Kendari. mohon Oke. dimaafkan Ya, pertanyaan mohon, Prof. berikutnya kita Kamis yang akan datang ya. Terima kasih Terima banyak, Terima Prof. kasih Pak Ju. Terima kasih juga Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya kembalikan ke Mas Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi sehat, segar, bugar. Terima kasih Amin. Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Terima semua. kasih, Mohon Pak maaf Jo. karena keterbatasan waktu belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir. Untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab bisa langsung gabung ke webinar hari Kamis minggu depan datang paling awal.
Untuk Bapak Ibu yang ingin papernya cepat lolos Scopus atau diskusi lebih banyak lagi dengan Pak Jo dan tim Rumah Scopus, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Ada dua pilihan program lanjutan, yaitu pendampingan online atau kelas online dan pendampingan offline atau camp. Sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos dalam waktu 6 bulan saja. Bahkan ada yang kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Untuk pendampingan online, offline atau camp, saya jelaskan secara singkat, program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, sertifikat, penginapan khusus di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Fasilitas terbaru dari Camp Rumah Scopus yaitu mendapatkan manual book saat camp dan ada Prakem Zoom untuk menjelaskan apa saja yang akan dilakukan saat camp dilaksanakan. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop, dalam 3 hari Bapak Ibu kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp akan kami dampingi secara online melalui WA dan Zoom selama 1 tahun dengan harapan kami bisa mendampingi paper Bapak Ibu mulai dari revisi hingga publish di Scopus. Untuk jadwal paling dekat ada di Jogja tanggal 26 April atau besok pagi. Selanjutnya ada di Bandung tanggal 3 Mei. Untuk pendampingan offline atau camp ini dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah saja. Dan spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk penginapan selama 3 hari. Setiap campnya kami batasi hanya untuk 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit 1 paper bisa tercapai. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja atau mengikuti camp, Bapak Ibu bisa juga mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online atau kelas online. Dalam kelas online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus, mulai dari menetapkan judul hingga sampai persiapan submit. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang, yang artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup Telegram Lifetime Support yang di dalam grup tersebut ada tim dan trainer dari Rumah Scopus yang akan mendampingi Bapak Ibu selamanya tanpa batasan jumlah paper sampai dengan paper-paper Bapak Ibu submit dan publish di Scopus. Untuk pendampingan online dikenakan biaya investasi sebesar 1.875.000. Namun untuk yang mengikuti webinar pada hari ini akan mendapatkan diskon menjadi 999.000 saja. Kupon di sini hanya berlaku selama 3 hari sampai dengan hari Minggu untuk 20 peserta saja. Setelah itu kupon tidak bisa digunakan kembali. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga, yang penting dapat diskon dulu daripada besok-besok malah tidak dapat diskon lagi. Dan setiap minggunya jika camp menerima 20 peserta, jika kelas online menerima 30 peserta saja. Terus bagaimana jika ingin mendaftar? Saya praktekkan langsung. Pertama, masuk ke rumahscopus.com. Selanjutnya pada pilihan course ada online course atau kelas online dan offline course atau camp. Saya contohkan dulu untuk yang online course, klik daftar. Selanjutnya saya ulangi dulu, saya hapus dulu. Selanjutnya tambah ke keranjang. Kemudian untuk mendapatkan diskon gunakan kupon. Punya kupon, klik di sini untuk masukkan kode Anda. Kodenya adalah 20 limited. 20 limited yang harga awalnya 1.875.000 menjadi 999.000 saja. Selanjutnya isi data pribadi, nomor WA dan alamat email jangan sampai salah. Selanjutnya klik buat pesanan, maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp.
Selanjutnya saya contohkan untuk yang camp atau pendampingan offline. Caranya sama, masuk ke rumahskopus.com. Selanjutnya untuk pendampingan pilih yang offline course. Klik daftar tombol warna hijau. Selanjutnya pilih jadwal yang Bapak Ibu ingin ikuti. Ada paling cepat besok pagi ada camp di Jogja. Kemudian bulan Mei ada di Bandung, Jogja, Bali. Jogja lagi tanggal 10, kemudian Solo ada di tanggal 11, kemudian tanggal 17 ada di Jakarta. Saya contohkan untuk yang camp di Bandung. Klik camp di Bandung, kemudian di paling bawah ada tombol warna hijau gabung camp. Kemudian isi data pribadi, nomor WA jangan sampai salah, kemudian email juga jangan sampai salah, pilih tempat camp, Bandung 3 sampai 5 Mei, isi data pribadi lainnya, pilih metode pembayaran, kemudian klik daftar sekarang. Selanjutnya, Bapak Ibu akan langsung terhubung ke CS kami di WhatsApp. Selanjutnya, mengenai kelas online dan camp, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Mas Handian, izin bertanya. Baik Ibu, silakan. Waktu tanggal 18 kemarin ya, saya sudah mendaftar untuk yang online. Kemudian Baik Ibu. selanjutnya saya harus gimana ya? Baik Ibu, sudah mendapatkan WA dari CS kami. WA-nya mengenai yang mana? Yang gabung di Telegram itu ya? WA-nya berisi aktivasi Ibu. Jadi akunnya sudah aktif, jadi sudah bisa mengakses 13 video seperti yang ada di layar Bu. Yang saya Belum. share ini Saya, kalau sudah oh iya. aktif nanti bisa eh, membuka semua video dan kuis. Begitu Ibu. Apakah Ibu belum masuk ke akun rumah Skopusnya Ibu? Belum, belum, Baik belum. Ibu, Belum ada boleh saya informasi. minta nomor WhatsApp-nya? Oh iya, boleh saya japri ya, Mas? Siap Ibu, di chat. Silahkan. Ya. Ada pertanyaan lagi Ibu? Silahkan. Mas, boleh nanya Mas? Silahkan Bapak. Ya, untuk yang camp Bandung, tadi berapa tadi? Apa lagi? Untuk biaya Rate. camp 4 juta rupiah Bapak. Namun untuk di luar Bandung belum termasuk dengan penginapan. Jadi untuk yang sudah termasuk dengan penginapan hanya untuk yang di base camp Jogja saja. Begitu Bapak. Ya, kebetulan saya di Bandung. Jadi kalau gitu itu segitu ya. Artinya nggak ada diskon karena misalnya saya pernah ikutan ini di sini di apa acara ini, jadi itu memang segitu gitu ya. Nggak ada special rate. Untuk yang sudah pernah mengikuti camp, maka akan mendapatkan diskon 10% Bapak. Jika sudah pernah mengikuti camp dan ingin mengikuti camp lagi, nanti akan mendapatkan diskon 10%. Begitu Bapak. Walaupun campnya itu online ya sebelumnya gitu. Betul Bapak, karena kalau online dan offline pendampingan programnya sendiri-sendiri jadi tidak bisa digabungkan, gitu Bapak. Kalau untuk yang Bandung untuk online bisa. Untuk online bisa dari mana saja Bapak? Online bisa, gitu. betul. Untuk yang online nanti bisa diakses dari mana saja, dari HP bisa, dari laptop juga bisa. Daftar dulu, kemudian nanti bisa akses untuk ke-13 video. Kemudian jika semua video sudah selesai, kemudian Bapak Ibu bisa mendaftarkan untuk pendampingan handling jurnal. Nah, di pendaftaran ini Bapak Ibu mengisi form untuk pendaftaran. Selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke dalam grup Telegram pendampingan yang akan kami dampingi selamanya Bapak, tanpa batasan jumlah paper. Begitu Bapak. Oke, jadi yang terakhir nih, kalau misalnya saya pengen mulai ikutan yang pendampingan online, tapi pas yang di tanggal di Bandung bisa kan ya, nggak apa-apa kan? Bisa Bapak. Jadi ikut dua-duanya ya Bapak ya? Iya gitu. Bisa Enggak, Bapak. maksudnya gini. Oh bisa ya gitu ya. Oke. Ya udah kalau gitu. Makasih ya. Sama-sama Bapak.
Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum saya tutup. Mas, saya ada pertanyaan, Mas. Silahkan Ibu Lilis. Ya, Mas, saya kan sudah ikut yang online ya. Saya sudah menyelesaikan melihat semua videonya. Tinggal langkah yang checklist semua tugas apa ya, Mas ya? Yang Baik, harus Ibu. yang ngecek misalnya bikin ini sudah apa belum, sudah belum, sudah. Itu maksudnya yang sudah belum itu artinya untuk materi nanti artikel yang mau akan diajukan di pendampingan atau gimana ya, Mas maksudnya? Bagaimana, Ibu? Itu yang di Bagaimana, checklist Ibu? tugas, Betul. itu kan ketika dibuka itu kan pertanyaannya ini sudah mengikuti 5 referensi terbaik belum kayak gitu-gitu kan pertanyaan Betul. sudah belum. Nah, Iya, betul. maksudnya itu apakah pertanyaan itu terkait dengan artikel yang harus kita persiapkan nanti atau bagaimana maksudnya, Mas? Atau hanya kita memahami saja Baik, atau Ibu. bagaimana itu maksudnya? Baik, Ibu. Berdasarkan artikel yang Ibu buat juga bisa, Ibu, atau Mm-mm. sebagai pemahaman saja juga bisa, Ibu. Oh gitu, Yang sebatas penting pemahaman saja kalau juga misalkan boleh ya? sesuai dengan boleh Ibu, namun kan lebih lebih pas atau lebih mantep gitu rasanya kalau sesuai sama yang artikel yang kita buat sekalian atau anatomi yang kita buat sekalian, begitu Ibu. Oh iya, soalnya kalau kalau misalnya harus sesuai dengan menggunakan artikel yang akan dibuat, artinya perlu perlu waktu gitu untuk mengisi kuisnya ini. Betul Ibu. Nanti juga akan di form pendampingan akan diminta untuk mengisi anatomi paper Ibu yang sudah dibuat, Oh, begitu oke Ibu. oke oke. Jadi Baik kalau Mas, terima sekalian kasih. sama-sama Ibu. Ya, Jadi kalau ya. misalkan sekalian dengan paper yang dikerjakan itu semakin biar dibahas sekalian gitu, biar lebih mantap gitu Oh, Ibu. baik baik. Oke oke. Makasih Mas. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Handian sebagai moderator. Mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh.